Banyak orang yang percaya mereka bisa ngilangin aktivasi forearm ketika bicep curl. Bahkan ilmu ini udah dibagiin kemana-mana. Dan ini penjelasan yang menurut gue kalian harus dengar. Kalau kalian pengen matiin forearm kalian, silakan gunting aja ototnya biar dia nggak aktif pada saat bicep curl. Pertama kita harus tahu dulu tentang anatomi otot forearm kalian. Khususnya otot brachioradialis. Bayangkan karet merah ini adalah brachioradialis kalian. Salah satu fungsi yang penting dari brachioradialis itu adalah elbow flexion atau menekuk tangan kalian atau siku kalian ke dalam. Kalian bisa bayangin ototnya mengkerut. Salah satunya adalah dia membawa titik yang ini mendekati ke titik yang satunya. Pada saat hammer curl mungkin aktivitas ini akan sangat dominan. Tapi ketika sedang bicep curl bukan berarti hal ini tidak terjadi. Jadi ketika kalian melakukan wrist extension seperti menjatuhkan lengan kalian ke bawah seperti ini nggak akan banyak membantu karena otot brachioradialisnya akan tetap aktif. Satu-satunya case atau kasus di mana ini bisa membantu adalah ketika kalian ngelosin atau kalian lebih tidak mencengkram dumbbellnya dengan terlalu keras. Dan sebenarnya ketika kalian melemaskan grip kalian mau begini atau posisinya netral itu tetap akan lebih baik ketimbang kalian begini tapi kalian tetap genggam barbel atau dumbbellnya dengan keras. Aduh, emang bener ya, squat dengan lutut yang lebih dari jari kaki itu bisa bikin kalian cedera. Karena kata banyak senior seperti itu. Nah, ini penjelasan yang menurut gue kalian harus dengar. Sebenarnya kunci dari lutut yang sehat dan squat yang nyaman adalah ketika kalian turun, kalian membiarkan lutut kalian itu bergerak secara bebas. Karena pergerakan lutut itu wajar untuk terjadi. Memang ketika kalian squat dengan pantat lebih nonggeng atau lebih hinge, kalian itu mengurangi tekanan pada lutut. Tapi kita juga menambah tekanan pada hip. Sedangkan jika kita squat lebih tegak dengan lutut lebih maju, stresnya memang lebih banyak ke lutut. Tapi bukan berarti itu hal yang buruk. Kita tinggal harus pilih aja yang mana yang kita mau untuk targetkan lebih banyak. Jadi yang terpenting itu bukan nggak boleh atau boleh squatnya lututnya lebih maju, tapi lebih ke target kalian. Dan juga menurut gua ide yang bagus untuk kalian bisa rotasi tipe gerakan atau tipe squat di program kalian. Jadi mungkin sekitar 3-6 bulan kurang lebih kalian bisa untuk merotasi dan mengganti misalkan dari glute dominant squat jadi quads dominant squat. Jadi nggak ada salahnya untuk kalian pakai squat dengan lutut yang lebih maju untuk beberapa saat. Gue gak bakal bosan untuk ingetin kalian jangan kunci belikat kalian. Kalau pengen lebih jelas, nonton videonya sampai habis. Kalau misalkan kalian beneran mendalami biomekanik, kalian akan tahu bahwa sendi bahu itu nggak bekerja sendiri. Khususnya ketika mereka lagi naikin tangan kalian ke atas. Belikat atau scapula itu harus ikut bergerak dan juga berputar ke atas untuk mengakomodasi sendi bahunya. Kalau misalkan backnya dikunci dan sendi bahunya ini bergerak sendiri, maka shear force atau gaya yang diterima itu akan lebih dominan pada sendi bahu dan nggak bisa untuk dibagi ke segmen-segmen back kalian ataupun segmen-segmen tubuh kalian yang lainnya. Mungkin ini akan lebih berasa pada gerakan menarik, dimana kalau kalian mengunci back kalian, otot back kalian itu yang ada di tengah khususnya itu nggak akan mengalami perubahan panjang, alias mereka itu selalu di posisi yang pendek. Dan ini nggak akan efektif untuk memberikan stimulus hipertrofi. Yang bagus gimana? Yang bagus adalah ketika kalian membiarkan pundak kalian jatuh ke bawah dan back kalian itu kebuka lebar. Tujuannya adalah biar otot backnya itu melalui full range of motion. Kalau otot makin besar itu jangan dilatih lebih sering, tapi justru dilatih lebih jarang. Kenapa? Biar gue jelasin. Miskonsepsi yang lainnya itu adalah ketika kita mau semakin besar, kita harus latihan lebih sering. Apalagi semakin gede, pokoknya kita harus latihan sehari 2 kali, seminggu 6 kali. Hal ini bisa bekerja untuk kalian yang nggak natural. Untuk kita yang natural, recovery kita itu akan lebih lambat. Apalagi untuk natural yang badannya gede. Ibarat ketika kita punya rumah, rumahnya rusak. Semakin besar rumahnya, maka tukang kita itu harus benerin rumahnya dengan waktu yang lebih lama. Karena rumahnya lebih gede. Sama seperti badan kalian, ketika ototnya itu membesar, semakin sering kalian hancurin, semakin intens kalian hancurin, maka recovery-nya itu akan semakin lambat. Kecuali kalau kalian nggak natural, di mana recovery kalian itu lajunya akan lebih cepat lagi. Belum lagi jika kita memperhatikan istirahat. Otot kita itu butuh waktu untuk pulih. Dan jangan salah, ketika kita latihan beban, bukan cuma otot kita doang yang kena stres, tapi sistem saraf, psikologi, dan juga mungkin struktural badan kalian seperti tendon, ligamen, sendi, kalian juga akan kena stres semuanya. Jadi mungkin kalian pernah ngerasa kalian latihan kaki di hari Senin, hari Selasanya kalian latihan upper body, misalnya chest ya, tapi kalian ngerasa di hari Selasanya kalian masih capek. Ini kenapa?
Ya simple, karena yang kena stres bukan cuma otot kaki doang, tapi lebih ke satu sistem tubuh kalian. Itu kenapa latihan yang terlalu sering itu bisa jadi membuat kalian tidak recover tepat waktu. Menurut gua, kalian bisa untuk pilih seminggu 4-5 kali maksimal untuk latihan, kalau misalkan kalian memang ingin recovery kalian itu optimal. Kalau repetisinya tinggi, kalian akan jadi lebih kering, ototnya lebih terdefinisi. Kalau misalkan repetisinya rendah dan bebannya tinggi, itu kalian akan jadi gede dan akan jadi basah. Sini biar gue jelasin. Menurut gue ini kurang tepat. Jika kita lihat data sainsnya, sebenarnya repetisi hipertrofi itu nggak seketat itu. Dan berjarak bahkan dari 5 reps sampai 30 reps. Jadi ide bahwa repetisi untuk hipertrofi itu 8-12, ini juga kurang tepat. Emang kenapa kok high reps dan high load itu bisa menghasilkan hasil yang sama? Kita harus tahu dulu kalau misalkan kita mau membesarkan otot, kita harus memperhatikan mechanical tension. Jadi tanda penting dari adanya mechanical tension adalah ketika repetisi kalian itu melambat atau kalian udah nggak bisa angkat lagi bebannya. Atau biasa kita bisa bilang failure. Perbedaan antara repetisi yang tinggi atau beban yang tinggi itu cuma ada pada urutan perekrutan motor unit ataupun serat otot aja. Motor unit itu ada dua. Ada slow twitch atau yang small motor unit dan juga fast twitch atau yang big motor unit. Ketika kalian menggunakan repetisi yang lebih tinggi, maka ini duluan yang akan direkrut. Ketika mereka ini udah mulai capek, mendekati gagal, maka ini akan direkrut atau big motor unit baru akan direkrut di urutan yang lebih terakhir. Sedangkan ketika kalian menggunakan higher loads atau beban yang lebih berat, maka ini akan direkrut secara bersamaan. Sehingga dua-duanya selama terrekrut semuanya dan diaplikasikan mechanical tension, itu mereka akan berkembang secara baik. Apalagi untuk fast twitch muscle fiber.